Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sedang monitor chart pada pagi hari ini, khususnya di pairnya XAUUSD. Hari ini Jumat tanggal berapa ini ya, tanggalnya saya tidak hafal ya, mohon maaf. Yang penting hari ini hari Jumat, ya mudah-mudahan pagi ini diberikan kesehatan semuanya, khususnya pecinta Wijaya Trading dan keluarga Wijaya Trading yang sedang fokus di monitor untuk membaca dan memetakan pergerakan satu hari ke depan. Pagi ini kita akan mencoba untuk meraba dan memetakan pergerakan yang mungkin bisa terjadi dan potensi-potensi yang ada, di mana kita kira-kira menentukan titik entry kita, di mana kita menentukan level psikologi kita, sehingga ada kehati-hatian di sana untuk mencegah hal-hal yang bisa merugikan kita dan membuat trading kita menjadi mendekati profit yang lebih banyak. Baik, untuk pagi hari ini kita langsung di time frame daily. Kita masuk di time frame D1. Sekali lagi masih di pair yang sama di gold XAUUSD. Perhatikan di time frame besar ini, di time frame D1 ini ada pola yang mungkin sering teman-teman baca, sering teman-teman lihat, dan bahkan juga sering kita sampaikan. Ada pola yang seimbang, naik turunnya sama, kemudian sempat melakukan koreksi, setelah koreksi mulai ditekan kembali sesuai dengan arah tren yang ada. Perhatikan struktur 3 candle terakhir yang sudah terbentuk, ada merah, hijau, merah dengan tekanan di bawah, dengan penolakan yang ada di bawah. Ya, kalau kita melihat 3 candle terakhir masih dominan warna merah dengan satu candle yang terakhir kemarin sebagai konfirmatornya, ini menunjukkan seller sebagai dominan ya di sana ya. Dari pergerakan naik sudah tidak mampu, kemudian ditekan kembali oleh seller. Maka hari ini kemungkinan besarnya masih akan lanjut turun, masih akan ditekan oleh seller kembali hingga di area mana. Hari ini, malam ini ada news yang berdampak besar, nanti ada non-farm payroll atau non-farm employment change NFP yang nanti sama-sama kita akan monitor bersama, kita akan kawal bagaimana kita menghadapi news NFP sebelum dan sesudah news dirilis. Ya, tentu dengan potensi yang ada nanti menyesuaikan kondisi marketnya. Sebagaimana tadi malam ketika kita ada workshop ya, sebelum news sudah kita siapkan sehingga news tidak selalu harus dihadapi dengan buy stop dan sell stop. Ada kalanya kita bisa langsung eksekusi dengan tanda-tanda petunjuk yang ada di sana. Kita kembali ke time frame yang lebih kecil. Di time frame H1 kita bisa melihat nanti peluang yang ada di sana. Di time frame H1 strukturnya masih mengarah ke bawah ya. Struktur terdekat karena kita menggunakan rata-rata menggunakan trading jangka pendek, daily trading atau day trading, maka analisa yang kita gunakan adalah tentu sesuai dengan tipe trading kita. Day trading kita membaca peluang pendeknya, bukan untuk yang terlalu jauh. Kita lihat ya, struktur yang terakhir tekanan ke bawah masih kuat, kemudian di bukaan meskipun ada tekanan di sana, ini ada tekanan buyer nantinya, jadi buyer akan menekan kembali meskipun arah kecenderungannya ke bawah. Namun demikian tetap kita perhatikan tekanan-tekanan buyer yang ada, mengingat kemarin eh, tekanan buyer juga cukup besar meskipun dominan oleh seller. Berikutnya kita lihat dari candle bukaan ini, eh,
Candle bukaan didominasi oleh bearish, artinya akan ada tekanan ke atas nantinya, dan kita hanya akan entry, kita hanya akan masuk buy ketika minimal buyer itu menutup seller yang ada sebelumnya. Kita hanya akan masuk buy ketika buyer sudah mulai bergerak naik dan menutup volume candle pada pembukaan ini. Atau kita bisa tunggu hingga di level psikologi yang terdekatnya di 1756, sekian. Tapi saya lebih cenderung ke bukaan di sini ada candle tebal di sana, candle merah yang cukup kelihatan di sana. Kita bisa masuk buy nanti ketika buyer itu ditutup oleh ketika seller ditutup oleh buyer, ya. Boleh dengan di atas, ya. Kita ada dua alternatif, yang pertama minimal menutup bodinya, yang kedua minimal melewati level psikologinya. Dua-duanya punya potensi. Sehingga kalau kita ambil peluangnya, ini bisa kita ambil buy di sana. Kita bisa ambil posisi buy, ya. Tulisannya biar kelihatan, kasih warna nyala. Oke, kita bisa ambil posisi buy. Ini kita kasih angka yang lebih besar biar kelihatan. Ya, kita akan ambil posisi buy ketika nanti melewati 1756, ya. Tepatnya di 1756 sekian, ya. 1756, 20-an. Berikutnya ketika nanti dia dilewati atau buyer sudah mulai bergerak naik, maka jangan lupa di sana ada level psikologi. Ketika nanti di breakout kembali, maka kita bisa entry-kan di level selanjutnya. Ya, kita bisa entry-kan di selanjutnya atau di sini. Ya, selanjutnya kita bisa entry di sini untuk potensi ketika nanti breakout di 1758,78. Oke, ini ketika nanti memenuhi syarat pertama, yaitu melewati 1755, melewati garis pembukaan di candle yang pertama. Sekarang kita fokus ke sell dulu, karena mengingat struktur yang terbentuk terdekat dari running masih mengarahkan ke bawah, masih cenderung ke bawah, maka fokus kita adalah sell. Ya, tentu untuk meyakinkan, untuk lebih meyakinkan kita akan menunggu hingga candle ini selesai. Ketika nanti ditutup dengan volume warna merah, kita bisa entry dengan sell di sini. Oke, kita bisa entrykan sell di 1754. Sell di 1754,05. Kemudian berikutnya perhatikan di bawahnya ada level psikologi. Ya, sebelum di sana, di sini ada yang terdekat, mungkin bisa jadi sebagai perhatian untuk kehati-hatian kita. Saya kasih warna kuning untuk level psikologi. Ini saya kasih warna kuning untuk level psikologi. Oke, di entry kita di sell 1754,05. Kemudian ketika nanti
breakout di 17.52, kita bisa kembali untuk entry di 17 berapa ini ya, kita kasih warna hijau untuk entry-nya. Kita masuk sell di 17.51,45 boleh. Jangan lupa, jangan hanya kita berpikir profit dari analisa kita, jangan hanya berharap bahwa yang kita analisakan selalu benar, karena pasar bisa berlaku dua-duanya, bisa berbalik tanpa terkoreksi, bisa kembali rally dengan tentu struktur yang terbentuk di sana. Maka selalu persiapkan simulasi berikutnya, selalu siapkan antisipasinya, yakni dengan mempersiapkan recovery yang ada di sana. Bagaimana caranya recovery? Sudah sering banyak kita sampaikan lewat materi-materi video sebelumnya. Bahkan ketika kita ketemu live trading, sudah kita tunjukkan secara langsung di sana. Ketika salah, apa yang kita lakukan saat itu dan bisa keluar dengan berakhir dengan positif atau dengan plus. Bahkan kalaupun dalam kondisi terpaksa, minimal kerugian kita bisa kita kurangi seminim mungkin. Kemudian potensi yang ada ketika nanti dia breakout di sana, tentu masih ada level psikologi sebagai penghalang, sebagai penguji kita. Ada level psikologi yang kuat di sana di titik 17.49. Ini sebagai tahanan di sana ketika nanti turun. Kemudian masih ada lagi di 17.45. Dari dua ini minimal ketika dia breakout, kemudian kita bisa masuk di selanjutnya. Di level-level rendahnya, di level psikologi yang rendah, yang jauh, kita bisa ambil peluang limit di sana untuk mendapatkan koreksi yang kecilnya. Buy limit. Ya, buy limit di level psikologi boleh 1749,30. Kemudian di bawah juga kita bisa lakukan pending order di sini. Kita bisa masukkan limit di sini. Buy limit di 1745,81. Diingat, yang kita lakukan dengan pending order ini bukan untuk seterusnya, karena kalau sudah seller sudah mulai kuat di sana, maka dia akan cenderung lebih kuat, akan terus menekan lebih kuat. Karena itu pending order ini hanya bersifat sementara untuk memanfaatkan koreksi yang ada ketika menyentuh level psikologi ini. Yang paling penting adalah tetap memperhatikan manajemen resikonya, tetap memperhatikan kondisi market yang terkininya. Oke, kira-kira ini yang bisa kita berikan. Nanti kita kembali akan ketemu di jam 19.30 mungkin ya, NFP-nya kita akan cek nanti. Kita akan umumkan nanti link untuk live nanti malam di grup, nanti kita akan sampaikan sehingga nanti bisa bersama-sama memanfaatkan peluang dari news yang ada nanti malam. Kemudian jangan lupa untuk memahami, untuk melihat kondisi ring yang sedang berjalan. Meskipun nanti bergerak kuat, tetap saja kita memperhatikan ring yang ada ya. Hari Jumat biasanya akan jauh lebih ekstrim, akan jauh lebih kuat. Karena itu persiapkan ring yang tertinggi sekalipun ya. Ring yang tertinggi kemungkinan besar berada di warna hijau ini di 4.230-an ya. Kemungkinan besarnya kalau terpanjang di 4.000-an ya. Kemudian di kondisi normalnya nanti sekitar 2.000-an. Ya, silakan nanti dicek ketika di angka 2.000 sudah mulai penolakan panjang, maka bisa jadi nanti 2.000 itu menjadi ring, menjadi puncak terakhirnya dan mulai ditolak. Ya, tentu nanti mengingat
pasarnya hari Jumat, berlaku dua-duanya, selalu kita waspada, lihat selalu level psikologi dan perhatikan struktur yang ada di sana, perhatikan tren kecenderungan yang lebih kuat. Ketika rally dia tanpa terkoreksi banyak struktur candle yang mengarah ke bawah, maka jangan melawan, ikuti rally yang ada, ikuti tren yang ada dengan memanfaatkan mungkin koreksinya. Ketika ada koreksi ke atas bisa manfaatkan sell, ketika ada tekanan ke bawah kuat dan tanpa terkoreksi kita bisa memanfaatkan buy dengan cepat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya. Hari ini pagi ini kita cukupi untuk pemetaannya. Sekilas ini mungkin tidak terlalu banyak bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mahir. Tentu bagi teman-teman yang baru, yang masih pemula akan sangat membantu dan setidaknya ada gambaran di sana. Sampai ketemu nanti malam dan kita akan live bersama di NFP nanti malam. Kita akan mencoba untuk memetakan nanti malam bagaimana kita entry di posisi mana di menit-menit terakhir nantinya. Oke, selamat pagi dan salam profit dua arah.